Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang mana pada kali ini di slide ini, modul ini ya, saya akan membahas mengenai Sistem Informasi Manajemen ya. Ya, Sistem Informasi Manajemen yang berhubungan dengan Sistem Informasi Pemasaran ya. Kita lihat di sini. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah area fungsional pertama yang digunakan oleh sistem informasi manajemen ya, yang mana di dalam sistem informasi manajemen itu mempunyai 3 subsistem ya, yang kita sebut adalah sistem informasi akuntansi, riset pemasaran, dan intelijen pemasaran ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu subsistem yang ada di dalam sistem informasi pemasaran ya. Kita lihat subsistem informasi yang ada di dalam sistem akuntansi, yaitu dia mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi tentang pemasaran ya pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian di dalam riset pemasaran biasanya dia meneliti data yang terkait yang berhubungan dengan aspek operasinya ya di dalam pemasaran, khususnya yang berhubungan erat dengan pelanggan ya. Kemudian ada yang disebut dengan intelijen pemasaran. Apa itu intelijen pemasaran? Adalah dia berfokus pada penghimpunan data ya, sehingga data yang disebut penghimpunan data dan informasi itu terkait dalam sebuah kompetitor ya. Kemungkinan juga ada juga berhubungan dengan strategi yang lagi berkembang di dalam perusahaan ya pada saat ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu sistem informasi fungsional ya, yang sering kita sebut sistem konsepsional yang merupakan mirror image yang sudah kita bahas pada pertemuan slide yang lalu mengenai sistem fisik itu seperti apa, sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Kita lihat di sini. Sistem pemasaran ya, sistem informasi pemasaran itu yaitu pengertiannya adalah seperangkat prosedur dan metode untuk mengumpulkan data, analisis, serta menyajikan informasi secara teratur ya dan terencana. Nah, di dalam sistem informasi pemasaran itu ada kegiatan perseorangan, kemudian ada kegiatan organisasi, sehingga memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang sangat dinamis, gunanya untuk menciptakan pendistribusian promosi ya. Kemudian di sini ada prinsip pemasaran ya. Prinsip pemasaran itu ada 4 menurut si Bauran pemasaran ya. Kita lihat di sini the marketing mix ya. Kita lihat ada yang namanya product, promotion, place, dan price ya. Kita lihat di sini ada penjelasannya. Di dalam tingkatannya, promotion ada tingkat paling rendah ya, kemudian ataupun tingkat yang paling bawah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu pertama promotion, kemudian menengah price, kemudian place, sehingga menghasilkan suatu produk. Kita lihat di sini ya, produk itu adalah apa yang dibeli oleh pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya ya, produk itu ya. Kemudian ada place ya. Place berhubungan dengan cara ya, bagaimana cara mendistribusikan produk secara fisik ya kepada pelanggan melalui distributor ya ataupun distribusi ya. Kemudian bagaimana cara mempromosikan ya, promosi ini adalah berhubungan dengan cara yang bagaimana mendorong penjualan itu agar penjualannya bisa meningkat. Kemudian price terdiri dari hubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan ya, gunanya untuk membuat laporan nantinya ya. Nah, keempat ini adalah di dalam sistem informasi sangat dibutuhkan ya, keputusan untuk mengambil keputusan ya. Kita lihat, adapun arus informasi Kotler ya, kita lihat informasi pemasaran internal. Ada suatu perusahaan ya, perusahaan ini berisi tentang informasi pemasaran tentang di dalam internal. Kita lihat, ada komunikasi pemasarannya di dalam lingkungan. Kemudian ada di dalam lingkungan itu dia akan memberikan intelijen pemasaran. Tadi sudah saya jelaskan intelijen tadi apa tugasnya ya. Nah, definisi dari sistem informasi pemasaran sehingga bisa kita ambil ya adalah suatu sistem berbasis komputer
yang bekerja dengan sistem informasi fungsional lainnya, berguna untuk mendukung manajemen perusahaan di dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Kita lihat modal ISP ya. Modal ISP itu kita lihat ada jaringan di sini ya. Konsepnya sudah terbaca di situ. Ada output itu berisi tadi ada tentang produk, place, promotion, kemudian ada phrase, ada integrate mix ya. Nah, di situ ada database ya. Nah, ada database-nya menyimpan di dalam corporation sheet tadi, ada database-nya juga, ada input ya. Kita lihat input adalah mengenai AIS, marketing research, marketing intelligence ya. Nah, kita lihat di sini ada MKIS model subsystem. Kita lihat apa sih subsystem input tersebut. Yang kita input adalah sumbernya dari internal ya. Kita lihat ada sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian pemasaran. Tadi udah saya jelaskan di awal ya. Nah, kita lihat ada sumber lingkungannya. Lingkungannya berasal dari subsistem intelijen pemasaran juga ada di situ ya. Itu berdasarkan dari sumber lingkungan, sehingga tersimpanlah dalam sebuah database jika diproses ya. Sehingga di dalam subsistem ada istilahnya output yang menghasilkan subsistem produk, subsistem part, kemudian subsistem promotion dan subsistem harga serta integrasi, sehingga bisa dinikmati oleh si pemakai ya. Kita lihat sistem intelijen pemasaran tadi ya, kita jelaskan lagi ya. Apa sih sistem intelijen pemasaran tadi udah saya jelaskan di awal juga, yaitu aktivitas etis yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk bersaing ya. Kemudian dia sebagai memantau kegiatan perusahaan juga. Kemudian dia mempunyai tanggung jawab ya secara intelijen ya, tanggung jawabnya sangat besar ya. Kita lihat sistem produk ya, sistem produk udah digambarkan di situ. Ada formula produk, pemasok kerja, ada bahan baku, biaya produksi dan pengeluaran bahan baku sehingga menghasilkan suatu produk. Kita lihat di sini siklus dari produk mendukung tentang pertumbuhan, perkenalan dewasa dalam penurunan. Nah, informasi menjawab ya. Tiga pertanyaan kunci ya, itu kita lihat perlu diperkenalkan ya, harus ubah strateginya, kemudian perlu dihapus juga ya untuk menjawab dari tiga pertanyaan kunci. Kita lihat dari model evaluasi produk ya, kita lihat bagian dari subsistemnya, kita lihat bagian dari subsistemnya ya dari gambar yang sudah saya gambarkan di sini. Kemudian komite produk memperhatikan produk sebagaimana pemasaran tersebut, mendaftarkan keputusan dari masing-masing keputusan. Kita lihat dari sisi tempat ya, sistem tempat ya. Saluran distribusi itu bisa salurnya sangat pendek ataupun sangat panjang. Kemudian ada materi, uang, informasi mengalir melalui saluran distribusi juga ya, seperti aliran sumber daya dan umpan balik. Umpan balik itu artinya arusnya berlawanan arah dari sumber daya ya. Oke, sudah selesai ya penjelasan slide saya tadi. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.